Sifat-sifat wajib bagi Allah. Di antara yang wajib dimiliki Allah Jalla wa Azza adalah 20 sifat. Kitab asal berisyarat dengan huruf tab'idiyah untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah Jalla wa Azza tidak terbatas pada 20 sifat ini, sebab kesempurnaannya tidak terbatas, namun ketidakmampuan mengetahui sifat-sifat yang tidak terjelaskan oleh dalil, akli dan nakli membuat kita tidak disiksa karenanya, berkat anugerah Allah Ta'ala. 1. Wujud, yaitu satu wujud. Maknanya jelas, namun dalam menghitung wujud sebagai suatu sifat berdasarkan mazhab alaihi salam Syekh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari merupakan tasamnuh majas. Sebab menurutnya, wujud merupakan zat Allah itu sendiri, bukan selainnya, dan zat Allah bukanlah suatu sifat. Namun ketika dalam pelafalan wujud dijadikan sifat bagi zat Allah, dan dikatakan, zat Allah, Jalla wa Azza, itu maujud, maka secara umum wujud sah dihitung sebagai suatu sifat. Adapun menurut mazhab ulama yang menjadikan wujud sebagai sesuatu yang bukan zat Allah, sebagaimana Imam Ar-Razi, maka menghitungnya sebagai bagian dari sifat-sifat Allah adalah benar dan tidak ada tasamnuh di dalamnya. Sebagian ulama ada yang menjadikan wujud sebagai sesuatu yang bukan zat Allah pada masa hadits, bukan masa qadim. Ini mazhab kaum filosof. 2. Qidam. Pendapat Al-Asy'ari menyatakan bahwa qidam adalah sifat salbiyah. Maksudnya tidak ada makna yang maujud padanya, seperti sifat ilmu misalnya. Qidam hanya merupakan ungkapan untuk menafikan sifat adam tiada yang mendahului wujud. Bila mau Anda dapat mengatakan, qidam merupakan ungkapan dari tidak adanya permulaan bagi wujud Allah. Bisa pula Anda katakan, qidam merupakan ungkapan dari tidak adanya pembukaan wujud. Ketiga ungkapan tersebut satu makna. Inilah makna qidam bagi Allah Ta'ala dengan mempertimbangkan zatnya yang maha tinggi dan sifat-sifatnya yang maha agung dan maha luhur. Adapun maknanya ketika diucapkan untuk sesuatu yang hadits, sebagaimana saat Anda berkata misalnya, ini adalah bangunan yang qadim, dan tandan yang qadim, maka qadim merupakan ungkapan dari lamanya waktu wujudnya dalam kondisi bila sesuatu itu bersifat hadits dan didahului oleh ketiadaan, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, sungguh kamu niscaya dalam kesesatranmu yang lama, dan firman Allah seperti tandan yang tua. Qidam dengan makna semacam ini mustahil bagi Allah Ta'ala, sebab wujudnya, Jalla wa Azza, tidak terbatasi dengan zaman dan tempat karena sifat huduts keduanya. Sebab itu, tidak terbatasi dengan keduanya kecuali sesuatu yang hadis yang sama dengannya. Apakah boleh melafalkan kata qadim bagi Allah Ta'ala, sehingga dikatakan Allah Jalla wa Azza adalah zat yang qidam, karena maknanya adalah wajib baginya Jalla wa Azza secara akal dan nakli, atau tidak boleh melafalkannya? Yang boleh diucapkan hanya, wajib bagi Allah Ta'ala sifat, qidam, atau ungkapan semisalnya, dan tidak boleh diucapkan baginya nama Al-Qadim sebab asama, Allah Jalla wa Azza bersifat tauqifi. Ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh sebagian para masyayikh. Namun dalam Syarh Ushul Al-Subki, Al-Iraqi mengatakan, Al-Halimi menyebut Al-Qadim dalam asma, Allah, dan ia berkata, Al-Qadim tidak ada nasnya dalam Al-Quran, hanya ada dalam Al-Sunnah. Imam Al-Raqi mengatakan, dengan ungkapan itu Al-Halimi memberi isyarat pada hadits riwayat Ibnu Majah dalam sunannya dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang di dalamnya terdapat penyebutan nama Al-Qadim dari 99 asma Allah. 3. Baka, abadi. Yaitu merupakan ungkapan dari menafikan ketiadaan yang terjadi setelah wujud. Bila mau Anda dapat mengatakan, baka, merupakan ungkapan dari tidak adanya batas akhir bagi wujud Allah. Kedua ungkapan ini satu makna. Sebagian imam mengatakan, bahwa makna baka, bagi Allah Ta'ala adalah terus-menerusnya wujud Allah pada masa mendatang tanpa batas, sebagaimana makna qidam bagi Allah Ta'ala adalah terus-menerusnya wujud Allah pada masa lalu tanpa batas awal. Seolah-olah ungkapan ini mengesankan pengucapnya beranggapan, bahwa qidam dan baka merupakan sifat nafsiyah. Sebab menurutnya keduanya merupakan wujud yang terus-menerus di masa lalu dan masa mendatang, dan wujud adalah sifat nafsiyah karena tampaknya saat tidak akan nyata. Pendapat ini lemah, sebab bila keduanya merupakan sifat nafsiyah, maka memastikan bahwa tidak dapat diterima akal wujudnya zat tanpa keduanya. Hal tersebut batil dengan argumen, bahwa wujud zat tanpa keduanya bisa diterima akal, kemudian baru dicari bukti atas wajibnya qidam dan bakanya.
Ada sekelompok orang yang menyimpang. Mereka berpendapat bahwa Qidam dan Baka merupakan sifat yang wujud yang ada pada zat Allah, seperti ilmu dan kudrah. Tidak samar lagi kelemahan pendapat ini, sebab memastikan bahwa keduanya juga bersifat gadim karena sifat Qidam lain yang wujud sebagaimana ilmu dan kudrah, dan bersifat juga Baka, karena sifat Baka lain yang wujud sebagaimana ilmu dan kudrah. Kemudian pembahasannya beralih pada, ini adalah Qidam dan Baka lain, maka dalam keduanya terdapat kelaziman yang ada Qidam dan Baka, yang pertama dan menetapkan tasalsul. Yang lebih lemah dari pendapat ini adalah pendapat orang yang membedakan antara Qidam dan Baka. La menyatakan bahwa Qidam adalah sifat sabiyah dan Baka adalah sifat wujudiyah. Pemahaman yang benar yang dipedomani ulama muhakikun adalah keduanya merupakan sifat salbiyah. Maksudnya masing-masing dari keduanya merupakan ungkapan dari menafikan makna yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala, dan keduanya tidak mempunyai makna yang maujud dalam kenyataan dapat dilihat secara kasat mata dari hati. 4. Mukhalafatuhu ta'ala li al-hawadits, berbeda dengan semua makhluk. Maksudnya tidak ada satupun makhluk yang menyamai Allah Ta'ala secara mutlak, tidak sama dalam zat, sifat, maupun perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Bagian awal ayat ini merupakan tanzih penyucian Allah dari menyerupai makhluk, dan bagian akhirnya menetapkan sifat Maha Mendengar dan Maha Melihat bagi Allah. Maka bagian awalnya menolak kaum Mujassimah dan berbagai variannya, dan bagian akhirnya menolak kaum Mu'tazilah yang menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Hikmah mendahulukan tanzih pada ayat tersebut meskipun termasuk mendahulukan penafian daripada penetapan, meskipun yang lebih utama dalam beberapa tempat adalah sebaliknya adalah andaikan Al-Quran memulai dengan menyebutkan sifat mendengar dan melihat, niscaya akan mengesankan keserupaan Allah terhadap makhluk. Sebab yang segera dipahami dalam sifat mendengar adalah mendengar dengan telinga, dan dalam sifat melihat adalah melihat dengan bola mata, sementara masing-masing dari keduanya dalam hal yang dapat disaksikan hanya berhubungan dengan sebagian makhluk dan tidak berhubungan dengan yang lainnya, dan hanya pada sifat tertentu seperti tidak adanya jarak yang jauh sekali dan semisalnya. Maka dalam Al-Quran memulai dengan penyebutan tanzih agar darinya dipahami penafian keserupaan Allah Ta'ala dengan makhluk secara mutlak, sampai pada sifat mendengar dan melihat yang disebutkan setelahnya. Sebab mendengar dan melihatnya Allah tidak seperti mendengar dan melihatnya makhluk, karena mendengar dan melihatnya Allah Ta'ala merupakan sifat yang ada pada zatnya yang maha luhur yang mustahil ada unsur fisik, anggota tubuh, dan berbagai kelazimannya, yang wajib pasti Qidam dan Baka, yang berhubungan dengan setiap wujud yang bersifat gadim maupun hadid, yang berupa zat maupun sifat, dan lahir maupun batin. 5. Qiyamuhu bi nafsi, kemandirian Allah dengan zatnya, maksudnya ia tidak membutuhkan mahali, zat lain yang menjadi tempat zatnya, dan muhasyish, zat lain yang mewujudkannya. Maksudnya, di antara sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah Allah mandiri dengan dirinya, maksudnya zatnya. Maksud mandirinya Allah Ta'ala dengan zatnya adalah menafikan butuhnya Allah pada sesuatu apapun. Maka Allah Ta'ala tidak membutuhkan pada muhal, yaitu zat selainnya di mana Allah wujud di dalamnya, sebagaimana sifat yang wujud pada hal yang disifatinya. Sebab kebutuhan semacam itu hanya untuk sifat, sementara Allah Ta'ala adalah zat yang disifati dengan suatu sifat. Allah, Jalla wa Azza, bukan suatu sifat sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani dan sekte Batiniyah yang sepaham dengan mereka. Semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Dalilnya akan disebutkan pada penjelasanku tentang berbagai dalil, insya Allah Ta'ala. Begitu pula Allah Ta'ala tidak butuh kepada muhasyish, yaitu pelaku yang mewujudkannya, tidak butuh dalam zat, dan satu sifat pun dari sifat-sifatnya, karena wajibnya Qidam dan Baka, bagi zat Allah Ta'ala dan semua sifatnya. Yang butuh kepada muhasyish adalah zat yang menerima ketiadaan, mungkin menjadi tidak ada, sedangkan Allah Jalla wa Azza, tidak mungkin menerimanya. Bila demikian, maka secara umum mustahil bagi Allah Jalla wa Azza membutuhkan zat lain. Dengan penjelasan ini Anda ketahui, sungguh maksudku dengan kata mahal dalam kitab asal, yakni al-aqidah, adalah zat, sedangkan maksudku dengan kata muhasyish adalah fa'il, pelaku yang mewujudkannya. Maka dengan ketidakbutuhan Allah Ta'ala pada mahal, maksudnya zat lain, tetaplah bahwa Allah, Jalla wa Azza, bukan sifat, dan dengan ketidakbutuhan Allah Ta'ala pada muhasyish, maksudnya fa'il, pelaku yang mewujudkannya, tetaplah bahwa zat Allah,
Jalla wa Azza tidak seperti zat lain yang juga tidak membutuhkan pada mahal seperti berbagai jim upamanya. Meskipun berbagai jirim ini tidak membutuhkan naha, maksudnya dari zat yang menjadi tempat eksistensinya, sebagaimana eksistensi sifat pada sesuatu yang disifatinya. Namun untuk permulaan dan keberlangsungannya secara pasti membutuhkan pada muhasyish, yakni fa'il, yaitu Allah, Jalla wa Azza. Bila demikian, maka Qiyam bi Anaf merupakan ungkapan dari kemandirian secara mutlak, yang tidak mungkin kecuali bagi Allah Jalla wa Azza. Allah yang Maha Agung berkata, "Hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya tidak membutuhkan sesuatu, lagi Maha Terpuji." Allah berkata pula, Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dengan firman-Nya, Allah menetapkan butuhnya selain Allah kepadanya, Jalla wa Azza. Sebab makna adalah zat yang dituju dalam berbagai kebutuhan, maksudnya yang menjadi rujukan berbagai kebutuhan, dan darinya berbagai kebutuhan diminta. Tidak diraguan, sungguh setiap selain Allah Ta'ala adalah zat yang butuh kepadanya, maksudnya mulai dari awal dan pada keberlanjutannya membutuhkan kepada Allah dengan kondisinya, ucapannya, atau dengan keduanya secara bersamaan. Dengan firman-Nya, Allah menetapkan wajibnya ketidakbutuhan Allah, Jalla wa Azza, pada Mu'assir dan Atsar. Maka tidak ada kebutuhan bagi Allah Ta'ala kepada Mu'assar, dan tidak ada ilat bagi wujudnya Jalla wa Azza. Pada pemahaman itu isyarat firman Allah Ta'ala, maksudnya wujudnya tidak terlahirkan dari sesuatu pun. Tidak ada sebab bagi wujudnya, karena wajibnya Qidam dan Baka baginya. Begitu pula tidak ada kebutuhan bagi Allah Ta'ala pada Atsar, yaitu makhluk yang diwujudkannya, tidak ada tujuan baginya, Jalla wa Azza. Dalam suatu makhluk pun maha luhur Allah dari berbagai tujuan dan harta benda, dan tidak ada penolong baginya dalam suatu makhluk pun. Justru Allah Jalla wa Azza adalah zat yang menciptakannya, dengan murni pilihannya tanpa perantara, aktivitas, bergerak dan diam, maupun alasan. Pada pemahaman seperti itu isyarat firman Allah Ta'ala, maksudnya tidak ada sesuatu pun yang terlahir dari zatnya yang maha luhur, yaitu menjadi bagian darinya, muncul darinya tanpa sengaja, muncul darinya dengan pertolongan orang yang menikahinya untuk mewujudkannya, atau di situ ada tujuan yang mengarahkannya untuk mewujudkannya, sebagaimana kondisi suami istri dan semisalnya dalam penisbatannya terhadap anak, dan semisalnya dalam hal yang telah disebutkan. Sebab, andaikan Allah Ta'ala demikian adanya, maka pasti menyamai makhluk. Bagaimana hal itu benar, sementara Allah Tabaraka tiada satu makhluk pun yang sepadan dengannya. Bila demikian maka tidak ada orang tua, teman, anak baginya, dan tidak ada kesamaan antara Allah dan makhluk dari satu sisi pun. Tabarakallahu Rabbul Alamin. 6. Wahdaniyah, keesaan Allah dengan zatnya. Maksudnya tidak ada duanya zat, sifat dan perbuatan Allah. Maksudnya, sungguh wahdaniyah bagi Allah Ta'ala mencakup tiga sisi. Pertama, menafikan jumlah banyak bagi zat Allah Ta'ala, yang disebut Al-Kamal Mutasil. Kedua, menafikan zat lain yang sepadan baginya, Jalla wa Azza dalam zat atau salah satu sifat-sifatnya, yang disebut Al-Kamal Munfasik. Dan ketiga, kesendirian Allah Ta'ala dalam mewujudkan, dan menciptakan alam secara sempurna dan menyeluruh, tanpa perantara, dan tanpa aktivitas, bergerak dan diam. Maka tidak ada muassir yang memberi efek apapun selain Allah Ta'ala pada efek apa saja secara menyeluruh. Allah yang Maha Agung berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Allah Ta'ala berfirman, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia pencipta segala sesuatu maka sembahlah Dia. Allah Jalla wa Azza berfirman, kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pula, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Kesimpulan sifat nafsiyah dan salbiyah. Inilah 6 sifat Allah. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yaitu wujud, dan 5 sifat setelahnya adalah sifat salbiyah. Hakikat sifat nafsiyah adalah haliyah, kondisi, yang wajib bagi suatu zat selama zat tersebut tidak diilati dengan suatu ilat, seperti tahayus mengambil tempat atau ruang secukupnya, bagi jim umpamanya. Sebab bagi jim, tahayus bagi jim tidak diilati dengan ilat apapun, dengan ucapan kitab asal mengecualikan al-ahwal al-maninya seperti keberadaan zat Allah yang maha mengetahui, maha kuasa dan maha berkehendak umpamanya, sebab terilati dengan adanya ilmu,
kekuasaan, dan kehendak yang ada pada zat Allah dan juga mengecualikan sifat ma'ani. Adapun sifat ilmu dan kudrah maka tidak termasuk sifat nafsiyah maupun sifat manawiyah. Sebab sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah merupakan kondisi, sementara kondisi itu tidak wujud dan tidak tiada dengan sendirinya, sedangkan ilmu dan kudrah adalah sifat yang wujud dengan mempertimbangkan dirinya mungkin dilihat yang ada pada sesuatu yang maujud. Bila Anda mengetahui ini maka ketahuilah bahwa wujud hanya sah menjadi sifat nafsiyah bagi ulama yang menjadikannya sebagai suatu selain zat. Adapun bagi orang yang menjadikannya sebagai zat itu sendiri maka wujud sama sekali bukan merupakan sifat. Telah lewat keterangan terkait wujud tidak bisa dianggap sebagai sifat, dan dengan keterangan seperti itu pula di sini wujud tidak bisa dianggap sebagai sifat nafsiyah. Maksudnya maknanya wujud itu kembali pada zat, baik kita katakan bahwa wujud merupakan zat itu sendiri ataupun selain hakikat. Sebab, sungguh zat tidak wujud secara nyata dari hati kecuali diwujudkan. Ungkapan matan, maksudnya adalah, sungguh masing-masing matlulnya adalah tidak pantas bagi Allah Jalla wa Azza dan tidak berupa sifat yang maujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri sebagaimana ilmu, kudroh dan sifat-sifat ma'ani dan semisalnya yang akan dijelaskan. Maka makna kidam adalah sal, yaitu menafikan mendahuluinya ketiadaan daripada wujudnya. Bila mau dapat Anda katakan, kidam adalah menafikan permulaan bagi wujud Allah. Sementara maknanya sama. Makna baka adalah munafikan menyusulnya ketiadaan bagi wujud. Bila mau dapat Anda katakan, baka adalah menafikan berakhirnya wujud Allah. Makna mukhalafah li al-hawadits adalah menafikan kesamaan Allah pada makhluk dalam zat, sifat, dan perbuatan. Makna qiyama bi anafas adalah menafikan butuhnya Allah kepada mahal, yaitu zat lain yang menjadikan kelaziman bagi wujudnya, sebagaimana kelaziman sifat pada mausuf, dan menafikan butuhnya Allah Ta'ala kepada muhasyish, maksudnya zat yang menciptakan. Adapun makna wahdaniyah adalah tidak ada duanya Allah dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Bila mau dapat Anda katakan, wahdaniyah adalah menafikan al-kamiyah al-mutasilah dan al-kamiyah al-munfasilah, dan menafikan sekutu bagi perbuatan-perbuatan Allah secara menyeluruh, adapun maknanya sama. Wabillahi taufik. 7 sifat ma'ani. Kemudian wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat yang disebut sifat ma'ani. Maksud ulama dengan istilah sifat-sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri, baik bersifat hadis, seperti warna putih suatu benda dan warna hitamnya, umpamanya, ataupun sifat kadim, seperti ilmu dan kudrah Allah Ta'ala. Maka setiap sifat yang wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri dalam istilah ilmu kalam disebut sifat makna ma'ani. Bila suatu sifat tidak wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri, maka bila wajib bagi zat, selama zat tersebut tidak diilati dengan suatu ilat, maka disebut sifat nafsiyah atau hal nafsiyah, seperti mengambil tempat secukupnya bagi benda, dan keberadaannya menerima sifat-sifat yang datang padanya, umpamanya. Bila suatu sifat tidak wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri, namun terilati dengan suatu ilat dan hanya wajib bagi zat selama ilat itu ada padanya, maka disebut sifat manawiyah, seperti keberadaan suatu zat, alimatan, yang mengetahui, dan kadiratan, yang mampu, umpamanya. 7 dan 8 kudrah dan iradah. 7 dan 8, 7 sifat ma'ani tersebut adalah kudrah dan iradah yang berhubungan dengan seluruh perkara yang mungkin. Maksudnya, sungguh yang berhubungan dengan kudrah dan iradah adalah suatu yaitu mungkinat, perkara-perkara yang mungkin wujud dan mungkin tidak wujud, tidak yang wajib dan yang mustahil, namun, sisi hubungannya dengan mungkinat berbeda-beda. Kudrah adalah sifat yang berpengaruh mewujudkan dan meniadakan mungkin, sedang iroda adalah sifat yang berpengaruh menghususkan, menentukan, salah satu dari dua opsi mungkin, yaitu wujud panjang pendek dan misalnya menjadi wujud sebagai ganti dari lawannya. Maka pengaruh kudrah merupakan cabang dari pengaruh iroda, sebab Allah Jalla wa Azza tidak mewujudkan atau meniadakan mumkinat dengan kudrahnya kecuali apa yang dikehendakinya diwujudkan atau ditiadakannya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah pengaruh irada Allah itu cocok dengan ilmunya. Sebab itu setiap mumkinat yang diketahui Allah Tabaraka wa Ta'ala akan diwujudkan atau tidak akan diwujudkan maka itulah yang dikehendakinya. Golongan Mu'tazilah semoga Allah Ta'ala memperbanyak keburukan mereka menjadikan hubungan iradah mengikuti perintahnya, sehingga menurut mereka Allah Jalla wa Azza tidak menghendaki kecuali perkara yang diperintahkannya yaitu keimanan dan ketaatan,
baik terjadi maupun tidak. Maka menurut kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Jahal itu diperintahkan namun tidak dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena Jalla wa Azza mengetahui tidak akan terjadinya, sedangkan kekuburan Abu Jahal dilarang oleh Allah namun terjadi dengan iradah dan kudrahnya. Sementara menurut Mu'tazilah, semoga Allah Ta'ala menampakkan keburukan pendapat mereka, iman Abu Jahal itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, bukan kekufurannya. Konsekuensinya, terjadi kekurangan bagi kekuasaan Allah Jalla wa Azza sebab berpijak pada pendapat mereka, telah terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Maha luhur Allah yang baginya kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Maha luhur Allah dari hal seperti itu dengan seluhur-luhurnya. Kesimpulannya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum ta'alukat hubungan dalam ranah penalaran bukan ranah kenyataan, ada 3 level, yaitu hubungan kudrah, hubungan iradah, dan hubungan ilmu Allah dengan mumkinat. Yang pertama ada karena yang kedua, dan yang kedua ada karena yang ketiga. Kudroh dan iradah tidak berhubungan dengan perkara yang wajib dan yang mustahil karena keduanya merupakan 2 sifat yang mempengaruhi, di mana kelaziman suatu pengaruh adalah wujud setelah ketiadaan, maka hal itu memastikan bahwa sesuatu yang sama sekali tidak menerima ketiadaan seperti perkara wajib tidak bisa menjadi atsar pengaruh bagiku kudrah dan iradah. Bila tidak demikian maka akan memastikan adanya tahsil al-hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah ada, dan sesuatu yang sama sekali tidak menerima, tidak bisa wujud seperti perkara yang mustahil jika tidak menjadi atsar pengaruh bagi kudroh dan iradah. Bila tidak demikian maka pasti membalik berbagai hakikat, seperti perkara mustahil menjadi perkara jais. Maka tidak ada kekurangan sama sekali dalam tidak adanya hubungan kudrah dan iradah yang pedim dengan perkara yang wajib dan mustahil. Bahkan bila keduanya berhubungan dengan perkara yang wajib dan mustahil justru akan ada kekurangan. Sebab pengandaian yang salah seperti ini akan berkonsekuensi bolehnya hubungan keduanya meniadakan dirinya sendiri, bahkan bisa meniadakan zat Allah yang maha luhur, menetapkan sifat ketuhanan bagi makhluk yang tidak dapat menerimanya, dan menafikannya dari zat yang wajib menerimanya, yaitu Allah Jalla wa Azza. Adakah kekurangan dan kerusakan yang lebih besar dari hal ini? Kesimpulannya, pengandaian yang salah semacam itu mengarahkan pada kesalahan besar yang sama sekali tidak akan menyisakan keimanan dan hukum-hukum akliyah sedikitpun. Karena begitu samarnya pemahaman ini bagi sebagian orang bodoh dari golongan ahli bid'ah, secara terang-terangan ia menyatakan kebalikannya, kemudian mengutip pendapat Ibnu Hazm yang dalam Al-Milal wa An-Nihal menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mampu untuk beranak sebab andaikan ia tidak mampu melakukannya niscaya ia adalah zat yang lemah. Lihatlah kerancuan akal ahli bidah ini. Bagaimana ia lalai dari konsekuensi-konsekuensi yang ditetapkannya berdasarkan pendapat keji ini yang akan masuk pada waham, prasangka, dan bagaimana ia tidak memahami bahwa ketidakmampuan Allah hanya terjadi bila muncul dari arah sifat kudrohnya. Adapun bila ketidakmampuan itu karena tidak adanya hubungan sifat kudrah pada suatu objek, maka orang berakal tidak akan salah sangka bahwa hal ini merupakan ketidakmampuan Allah. Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayini menyebutkan, sesungguhnya sumber pertama kali yang diambil oleh ahli bid'ah ini dan golongannya dengan pemahamannya yang ruwet adalah kisah Idris saat iblis yang menjelma dengan wujud ada mendatanginya, di mana dirinya sedang menjahit dan setiap masuk keluarnya jarum mengatakan, Subhanallah walhamdulillah, sementara iblis datang kepadanya dengan membawa kulit telur lalu berkata kepadanya, apakah Allah Ta'ala mampu menjadikan dunia di dalam kulit telur ini? Idris menjawabnya, Allah Ta'ala maha mampu menjadikan dunia di dalam lubang jarum ini. Kemudian beliau menusuk salah satu matanya sehingga ia menjadi bermata satu. Al-Ustadz Abu Ishaq berkata, meskipun kisah ini tidak diriwayatkan dari Rasulullah namun telah masyhur dan tersebar luas, dengan kemasyhuran yang tidak terbantahkan. Al-Ustadz Abu Ishaq berkata, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari telah mengambil berbagai jawaban dari banyak permasalahan yang sejenis dari jawaban Idris tersebut, dan menjelaskan jawaban ini kemudian berkata, bila penanya menghendaki dunia tetap pada keadaannya dan kulit telur ada pada keadaannya maka ia tidak menanyakan sesuatu yang dapat diterima akal. Sebab, jisim yang banyak mustahil saling memasuki dan berada dalam satu tempat kecil. Bila ia menghendaki Allah mengecilkan dunia seukuran kulit telur dan menjadikannya di dalamnya atau membesarkan kulit telur seukuran dunia dan menjadikan dunia di dalamnya, maka demi umurku Allah Ta'ala mampu melakukannya, dan melakukan yang lebih hebat lagi darinya.
Sebagai Masyayikh mengatakan, Nabi Idris tidak memerinci jawabannya seperti ini karena penanyanya keras kepala. Sebab itu beliau menghukumnya dengan menusuk matanya. Itulah hukuman setiap orang yang bertanya sepertinya. 9. Dan sifat ilmu yang berhubungan dengan seluruh perkara wajib, jais dan mustahil. Ilmu adalah sifat yang dengannya terbuka selebar-lebarnya tanpa peluang sedikitpun bagi pelawannya apa yang berhubungan dengannya. Makna ucapanku, sampai akhir, adalah sungguh seluruh hal ini terbuka bagi ilmu Allah Ta'ala, jelas baginya pada azali dan selamanya tanpa perlu pemikiran dan penggalian nalar, dengan kejelasan yang tidak mungkin dalam kenyataannya bertentangan dengan apa yang diketahuinya Jalla wa Asa. 10. Dan hayat, yang tidak berhubungan dengan apapun. Hayat adalah sifat yang tidak membenarkan zat yang mempunyai bersifat dengan idrak. Makna hayat tidak berhubungan dengan suatu apapun adalah ia tidak menuntut kelaziman pada perkara lain selain berada pada posisinya. Adapun sifat yang mempunyai hubungan adalah sifat yang menentukan kelaziman lain. Ingatlah bahwa sifat ilmu setelah berada pada posisinya, dalam ranah penalaran bukan kenyataan, menurut perkara lain yang diketahui dengannya. Begitu pula sifat kudra iradah dan semisalnya. Kesimpulannya, seluruh sifat ma'ani selain sifat hayat, merupakan sifat yang berhubungan dengan hal lain, maksudnya menurut hal lain selain berada pada posisinya. Hubungan ini bagi sifat-sifat tersebut berstatus nafsi sebagaimana keberadaannya pada zat juga berstatus nafsi pula. 11 dan 12 sama dan basar, maha mendengar dan maha melihat, yang berhubungan dengan seluruh perkara yang wujud. Sama dan basar adalah dua sifat yang dengannya suatu objek menjadi terbuka dan menjadi jelas sebagaimana sifat ilmu. Namun terbukanya dengan keduanya melebihi terbukanya dengan sifat ilmu, maksudnya bukan merupakan keterbukaan dengan ilmu. Perbedaan keterbukaan dengan keduanya dan dengan ilmu secara pasti sudah maklum dalam keterbukaan pada makhluk yang terlihat. Yang berhubungan dengan keduanya lebih khusus dari yang berhubungan dengan sifat ilmu. Segala hal yang berhubungan dengan sama dan basar berhubungan dengan ilmu dan tidak sebaliknya kecuali bersifat partikular. Dengan redaksi, berhubungan dengan seluruh perkara yang wujud, kitab asal mengingatkan bahwa hubungan sifat sama dan basar Allah Ta'ala berbeda dengan hubungan sifat sama dan basar kita, manusia. Sebab sama kita secara adat hanya berhubungan dengan sebagian hal yang wujud, yaitu hal yang dapat didengar pada arah dan dengan cara tertentu, yaitu tidak adanya jarak yang sangat jauh dan suara yang sangat kecil, dan basar kita secara adat hanya berhubungan dengan sebagian hal yang wujud, yaitu jism, bentuk fisik, warna dan kondisi bergerak, diam, terkumpul, dan terpisah pada arah dan dengan sifat yang tertentu. Adapun sama Allah Jalla wa Asa dan basarnya, maka berhubungan dengan segala hal yang wujud, baik yang bersifat kodim maupun hadid. Sebab itu, pada azali Allah Jalla wa Asa mendengar dan melihat zatnya yang maha luhur dan semua sifatnya yang bersifat wujud, dan pada selain azali Allah Tabaraka wa Ta'ala mendengar dan melihat semua zat yang wujud dan semua sifat yang bersifat wujud baik dari golongan suara ataupun lainnya, baik berupa jism, kondisi, warna, atau selainnya. 13 Kalam maha bicara, yang tanpa huruf dan suara, yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sifat ilmu. Kalam Allah Ta'ala yang ada pada zatnya adalah sifat azaliyah tanpa huruf, tanpa suara, dan tidak dapat tiada dan yang semakna dengannya yaitu diam, tidak terbagi-bagi, didahulukan atau diakhirkan. Kemudian sifat kalam Allah bersertaan ketunggalannya berhubungan, maksudnya pada azali dan selamanya, menunjukkan pada seluruh yang diketahui yang tiada batas. Itulah yang diungkapkan dengan istilah An-Nazm Al-Mujiz, runtutan kalam Allah yang melemahkan orang yang mau menandinginya, yang juga dinamakan kalamullah Ta'ala dalam hakikat bahasa, karena wujudnya kalam Allah Azza wa Jalla padanya dengan melihat dilalahnya, bukan bertempatnya. Keduanya juga dinamakan Al-Quran. Hakikat sifat ini dan seluruh sifat Allah Ta'ala lainnya tertutup bagi akal, seperti zatnya Jalla wa Asa. Sebab itu, siapapun tidak boleh membahas hakikat setelah mengetahui hal yang wajib bagi zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Dari pengumpamaan kalam Allah dengan al-kalam an-nafsi, perkataan hati manusia, yang ditemukan dalam kitab-kitab ulama ahli kalam saat mereka menolak Mu'tazilah yang berpendapat terbatasinya kalam Allah dalam huruf dan suara, tidak bisa dipahami adanya penyamaan hakikat kalam Allah Jalla wa Asa dengan perkataan hati manusia. Maha luhur dan maha agung Allah dari adanya sekutu baginya dalam zat, sifat-sifat, ataupun perbuatan-perbuatannya.
Bagaimana disalah sangka bahwa kalam Allah Ta'ala sama dengan perkataan hati kita, sementara perkataan hati kita merupakan sifat yang baru yang di dalamnya terdapat pendahuluan, pengakhiran, adanya sebagian setelah tiadanya sebagian yang lain yang mendahuluinya, berurutan, dan menjadi tidak ada, dengan melihat wujudnya semua hal itu dalam ucapan verbal. Barang siapa salah sangka terhadap hal ini bagi kalam Allah Ta'ala, maka tidak ada beda antara dirinya dan kaum Hasyawiyah dan semisalnya dari golongan ahli bidah yang berpendapat bahwa kalam Allah Ta'ala berupa huruf dan suara. Maksud ulama menyebut perkataan hati yang ada pada manusia adalah mencounter Mu'tazilah yang membatasi kalam Allah pada huruf dan suara. Lalu dikatakan kepada mereka, pembatasan kalian seperti itu gugur dengan perkataan hati kita, manusia. Sebab, sungguh perkataan hati kita juga kalam yang hakiki, dan tidak dengan huruf maupun suara. Bila hal itu benar, maka kalam Allah juga tidak berupa huruf dan suara. Sebab itu, di antara kalam Allah dan perkataan hati manusia tidak terjadi kesamaan kecuali dalam sifat penafian ini, yaitu sungguh kalam Allah Jalla wa Azza tidak berupa huruf dan suara sebagaimana perkataan hati kita yang tidak berupa huruf dan suara, adapun hakikat keduanya maka sangat berbeda. Ketahuilah hal ini, sungguh banyak orang yang tidak dikuatkan dengan cahaya dari Allah yang maha merajai dan maha mengetahui, yang ia salah memahaminya. Di sini berakhirlah penjelasan sifat-sifat yang dikategorikan sifat-sifat ma'ani. Kesimpulannya, sifat ma'ani terbagi pada 4 bagian. Bagian yang tidak berhubungan dengan apapun, yaitu sifat hayat maha hidup. Bagian yang hanya berhubungan dengan mumkinat, yaitu ada 2, kudrah dan iradah. Bagian yang berhubungan dengan seluruh hal yang wujud, yaitu ada 2 sifat sama dan basar. Bagian yang berhubungan dengan seluruh bagian hukum, akli, yaitu sifat ilmu dan kalam. Sifat-sifat yang berhubungan yang paling umum hubungannya adalah sifat ilmu dan kalam. Di antara hal yang berhubungan dengan sifat kudrah dan iradah dan hal yang berhubungan dengan sifat sama dan basar terdapat keumuman dan kekhususan dari suatu sisi. Sifat kudrah dan iradah dengan hubungannya pada perkara yang tidak ada melebihi sifat sama dan basar, dan sifat sam dan basar dengan hubungannya pada perkara yang wajib wujud seperti zat Allah Jalla wa Azza dan sifat-sifatnya. Sifat kudrah dan iradah, dan sifat sama dan basar sama-sama berhubungan dengan hal-hal mungkin. Dalam kitab Al-Aqidah hanya dicukupkan sifat ma'ani dengan 7 sifat ini dan tidak menyebut sifat ma'ani yang ke-8 bersamanya, yaitu idrak kemampuan menemukan Allah Ta'ala pada rasa, aroma, dan kaifiyah semisalnya yang pada manusia secara adatnya menuntut pertemuan-pertemuan berbagai hal, karena pertentangan pendapat terkait sifat ini, apakah bagi Allah ia di luar sifat ilmunya, sehingga idrak Allah Ta'ala pada berbagai hal tersebut terjadi dengan idrak yang di luar sifat ilmunya, tanpa pertemuan dengannya. Dan zat Allah yang maha luhur tidak diandaikan kebagaimanaannya dengan apa yang terjadi pada zat kita manusia ketika menemukan kenikmatan, rasa sakit, dan semisalnya. Menurut pendapat ini, idrak bagi Allah Ta'ala berhubungan dengan setiap hal yang wujud, seperti sifat sam-nya Jalla wa Azza. Pendapat yang dipilih sebagian ulama muhakikin terkait sifat idrak ini adalah memaukufkan tidak membahasnya karena tidak adanya dalil wahyu, hadits yang menjelaskannya. Karena pertentangan pendapat yang terjadi ini, aku tidak menyebutnya dalam sifat-sifat ma'ani, dan aku cukupkan pada sifat ma'ani yang disepakati. Wabillahi ta'ala taufik. Sifat manawiyah. Kemudian 7 sifat yang dinamakan sifat manawiyah, yaitu kelaziman 7 sifat ma'ani yang telah disebutkan. Yang pertama, sifat-sifat ini disebut sifat manawiyah karena bersifat dengannya merupakan cabang pada ranah penalarannya dari bersifat dengan 7 sifat ma'ani yang pertama. Sebab, sungguh bersifatnya suatu zat dari berbagai zat dengan sifat alim, yang tahu, atau qadir, yang mampu umpamanya, tidak sah kecuali bila padanya ada ilmu dan kudrah kemampuan. Kiaskanlah sifat yang lain pada hal ini. Maka, 7 sifat yang telah disebutkan pertama kali, yaitu sifat-sifat ma'ani merupakan ilat bagi ke-7 sifat manawiyah ini, maksudnya yang dilazimkan. Karena hal ini, sifat-sifat manawiyah ini dinisbatkan padanya, lalu dikatakan padanya sifat manawiyah. Karenanya, sifat ini berjumlah 7 seperti sifat yang disebut pertama. Maka, huruf ya pada kata merupakan ya, nisbat yang dinisbatkan pada kata dan huruf wawu padanya merupakan ganti dari huruf yang ada pada kata.
14-20. Kadiran, Muridan, Aliman, Hayan, Samian, Basyiran, dan Mutakauliman. Sifat manawiyah tersebut adalah 14 kadiran, keberadaan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, 15 Muridan, yang Maha Berkehendak, 16 Aliman, yang Maha Mengetahui, 17 Hayan, yang Maha Hidup, 18 Samian, yang Maha Mendengar, 19 Basyiran, yang Maha Melihat, dan 20 Mutakauliman, yang Maha Berbicara. Ketika sifat-sifat manawiyah ini merupakan sifat yang melazimi, menetapi, sifat-sifat ma'ani, maka kitab asal mengurutkannya sesuai urutan sifat-sifat ma'ani. Maka keberadaan Allah Ta'ala yang Maha Mampu menetapi sifat pertama dari sifat-sifat ma'ani, yaitu kudrah yang ada pada zat Allah Ta'ala, dan keberadaan Allah, Jalla wa Azza yang Maha Berkehendak menetapi sifat, iradah yang ada pada zat Allah Ta'ala, begitu seterusnya sampai akhir. Ketahuilah, sungguh pendapat ulama yang memasukkan 7 sifat ini pada sifat-sifat Allah ada pada konteks hakikat, jika kita berpendapat dengan pendapat yang menetapkan sifat-sifat ahwal, yaitu sifat-sifat yang tetap, yang tidak wujud dalam kenyataan, dan bukan ketiadaan yang ada pada hal yang wujud. Maka sifat-sifat manawiyah ini merupakan sifat-sifat yang menetap dan ada pada zat Allah Ta'ala. Adapun bila kita berpendapat dengan pendapat yang menafikan ahwal, dan yang menyatakan sungguh tidak ada tengah-tengah antara wujud dan ketiadaan seperti mazhab Imam Al-Asy'ari, maka sifat-sifat yang tetap yang ada pada zat Allah hanyalah 7 sifat yang pertama, ma'ani. Adapun 7 sifat manawiyah ini, hanya merupakan ungkapan dari adanya sifat-sifat ma'ani tersebut pada zat Allah, tidak berarti bahwa sifat-sifat manawiyah ini ada secara nyata.